Tak ada yang lebih sial dari seseorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan membuat orang tertawa, saya sendiri saja tidak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin kalian semua menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang gampang. Coba kalian jadi saya, kalian pasti akan mengerti. Tak gampang untuk membuat orang tertawa. Apalagi jika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidak semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa hanya karena sebuah lelucon saja kamu bisa dipidanakan, kamu bisa dipenjara loh. Saya teringat kawan saya, dia pernah dipenjara beberapa tahun lalu karena dia pernah ngelawak, terus itu bukannya lucu malah dianggap penghinaan. Jadi dia bercerita begini. Ada seseorang yang memanjat pohon kelapa pada pukul 10 pagi. Di atas pohon kelapa, orang itu memandangkan azan subuh. Itu pasti membuat gempar satu kampung. Semua orang langsung berdatangan mengolok-olok dia, bahkan ada yang berniat untuk membunuhnya. Dasar kafir, berani-beraninya melakukan penghinaan. Azan subuh kok jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang, orang itu bilang, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Tadi jam 4 saya azan subuh di masjid, kalian gak ada yang datang loh. Giliran saya azan subuh jam 10, kalian semua malah pada berdatangan ke sini. Sekarang dipikir lagi, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Siapa yang tidak taat? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang lain hanya karena berbeda, kemudian menjadi bermusuhan. Orang-orang zaman sekarang itu sepertinya senang bertengkar ya. Saya ingat kata filosofer yang namanya Descartes. Dia punya teori, aku berpikir maka aku ada. Loh, kalau orang zaman sekarang itu seperti bilang aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan ada yang diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya susah buat orang ketawa zaman sekarang. Beneran ini. Saya itu jadi badut meneruskan pekerjaan ayah saya. Dulu bapak saya juga seorang badut. Makanya saya ikutan jadi badut. Bukannya zaman sekarang itu lagi ngetren ya? Anak meneruskan pekerjaan orang tuanya. Misalnya, kalau anaknya presiden, maksudnya bapaknya jadi presiden gitu misalkan, udah pasti anak-anaknya, cucu-cucunya pasti jadi presiden toh. Kalau yang sekarang itu enggak deh, anaknya nyalon jadi gubernur,
Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Ah, udah, jangan ngelantur. Nanti malah ditangkap loh. Saya jadi ingat bapak saya. Dulu bapak saya pernah bilang, jadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Sampai belibet saya. Karena waktu itu pelawak sama badut masih dianggap lucu, dan yang manggil-manggil, yang menanggap kan pasti orang-orang yang kaya tau. Makanya dulu enak jadi badut. Lah, kalau zaman sekarang pelawak badut aja kalah lucu kok sama politikus. Loh, kamu, aduh, sini masuk. Udah, jangan mau malu dong. Sini duduk. Aku nggak nyangka loh kamu mau datang ke sini. Bentar ya. Yang datang itu pacar saya. Mukanya kok kayak ngejek gitu. Badut kayak saya itu juga manusia, bisa punya pacar. Tuh, lihat pacar saya. Cantik kan? Oh, iya dong, kayak Raisa. Tapi dia bukan Raisa, kawinnya. Namanya Jasmine. Dia ini orang Bandung. Kalau di Bandung, dia biasa dipanggil Teh Jasmine. Udah ya, saya ke pacar saya dulu. Aku nggak nyangka loh kamu udah mau datang ke sini jauh-jauh dari Bandung. Kangen ya kamu sama saya? Rindu loh? Bilang aja. Dek, tak kasih tahu. Jangan rindu. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Ngomong-ngomong, katanya kamu sekarang punya pacar baru. Lebih tampan, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta sama kamu. Aku punya satu lagu buat kamu. Dan lanjut lehmu whatsappan, cek paket data nien ente tak tukok neku. Penontonnya sampai joget dulu. Kamu tuh. Dek, kok kamu tuh di sini aja sama saya? Ngapain kamu balik ke Bandung? Sama saya aja di sini. Ya. Mau tau? Boleh gak Dek? Kalau aku peluk kamu, boleh gak? Kalau aku Jasmine! Jasmine! Loh, cuma kayalan kok. Saya ini sebenarnya badut jomblo. Gak enak kan jadi saya. Udah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya memang benar-benar ambiar. Tapi percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
Kenapa? Kok kalian melihat saya seperti itu? Emangnya ada yang aneh dengan penampilan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi ya, nasib memang kadang suka aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah kita duga. Kalian lihat penampilan saya. Begitu keren dan parlente tentunya. Kini saya berpenampilan bagus. Tapi sejatinya, saya tetaplah seorang badut. Saya tak pernah memimpikan ini sebelumnya. Tapi barangkali, inilah takdir saya. Jadi suatu hari saya pernah diundang untuk mengisi hiburan di suatu acara kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya waktu itu biasa-biasa saja. Tapi saya berhasil membuat semua orang yang ada di sana tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikkan jari saya seperti ini. Semua orang tertawa. Saya hanya menggoyangkan bawang saya seperti ini. Semua orang tertawa. Bahkan, saya hanya berdiri diam seperti ini. Semua orang makin tertawa terpingkal-pingkal. Ya mungkin mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Dan saya tak pernah merasa setolol itu. Setelah turun panggung, pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, serta memuji-muji saya. Katanya, saya sosok yang karismatik. Saya punya bakat besar untuk menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Ya karena saya disukai oleh semua orang. Jadi dia bilang begini, Mas Badut, saya suka penampilan Anda tadi di atas panggung. Begini Mas, saya tidak mau bertele-tele. Tapi saya rasa, Mas itu punya bakat sebagai seorang pemimpin. Bisa loh. Badut seperti Mas tuh bisa. Karena kenapa? Karena modal dari seorang pemimpin itu bukan kecerdasannya. Bukan dia sekolah tinggi-tinggi. Ngapain? Gak usah. Buang-buang uang. Mendingan Mas, Mas itu kelar aja. Bikin orang semua itu seneng. Udah. Semuanya nyoblos Mas. Mas jadi pemimpin. Gampang kan? Jadi pemimpin itu bukan berarti privasinya juga terganggu kok Mas. Mas itu mau salah, mau bener, terserah. Mereka juga gak akan peduli. Mas mau bohong, mau ngibul, terserah Mas. Beneran, saya ulangi sekali lagi. Tidak ada yang peduli. Emang gaji Mas jadi badut itu berapa? Zaman sekarang itu orang gak nyari badut Mas. Yang dicari itu pemimpin. Jadi mending Mas maju aja. Urusan belakang urusan saya, ya? Lalu pimpinan partai itu menyuruh saya untuk ikut pilkada, didaftarkan seperti itu. Padahal saya nggak tahu apa-apa soal pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada sama pilkab. Tapi yang saya tahu, pilkab itu nggak boleh coba-coba untuk anak-anak. Kalau pilkada baru boleh. Makanya banyak anak-anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu kenapa saya ikut
pilkada seperti itu. Padahal ijazahnya sebenarnya saya nggak punya. Tapi pimpinan partai itu bilang kepada saya, gimana Mas? Ijazah? Ijazah itu bisa dipalsukan kok Mas. Jangankan ijazah, kebenaran aja bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang lagi pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Dulu ketika saya jadi badut, saya nggak pernah berhasil untuk membuat orang tertawa. Tapi ketika saya jadi pemimpin, saya berhasil untuk membuat orang tertawa. Ya itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Betapa sialnya hidup saya. Dulu saya jadi badut, jadi pemimpin pun saya tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Sungguh, saya memang badut yang sial. Tapi percaya, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita! Hidup